Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Fenri, NIM 20231019 akan mereview jurnal dengan tema Share Based Payment untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Judul jurnal yang akan dibahas atau direview pada kali ini adalah The Impact of IFRS 2 Share Based Payment on Malaysian Companies. Kasus yang dibahas sesuai tema. Dalam beberapa tahun terakhir, opsi saham telah menjadi komponen penting untuk paket remunerasi banyak karyawan Malaysia dan karenanya menjadi tidak kalah pentingnya dengan insentif berbasis uang tunai menurut PricewaterhouseCoopers tahun 2005. Dan penelitian ini mengkaji dampak penerapan IFRS 2 oleh perusahaan publik Malaysia yang memberikan opsi saham kepada karyawan mereka. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki kepatuhan perusahaan publik Malaysia terhadap standar internasional pembayaran berbasis saham. Topik ini penting untuk penyusun laporan keuangan karena memberikan latar belakang adopsi IFRS 2. Studi ini mencoba untuk menjelaskan dampak dari pengeluaran opsi saham sehingga mempengaruhi nominator dalam perhitungan EPS dilusian. Pembahasan teori. Opsi saham berarti opsi panggilan menurut Hall dan Bryan tahun 2000. Opsi saham adalah keamanan hak untuk membeli atau menjual sejumlah saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu latihan atau pemogokan tertentu. Menurut Hall dan Bryan 2000, Williamson dan Kleiner 2004, Standard & Poor's 2005. Karyawan harus membayar untuk pelaksanaan opsi saham dan akan menerima nilai tambahan di atas harga pemogokan atau harga pelaksanaan. Kemungkinan pemberian opsi saham untuk perusahaan baru tinggi karena mereka cenderung kekurangan pasokan uang tunai, menurut Emmanuel 2005. Sementara itu, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi menggunakan kompensasi non-tunai dari opsi saham untuk mengkompensasi karyawan karena uang tunai digunakan untuk peluang pertumbuhan perusahaan yang tinggi, menurut Botosan dan Plumley 2001, Hutchinson dan Gould 2006. Nilai opsi saham harus didasarkan pada biaya aktual untuk entitas pelapor dan mencerminkan definisi beban dan kewajiban yang disajikan dalam pernyataan konsep, menurut Dixon 2004. Dan dalam Dixon 2004 lagi menjelaskan bahwa penerbitan opsi saham karyawan adalah transaksi hibrida pertukaran instrumen ekuitas untuk layanan karyawan. Penerbitan opsi saham adalah transaksi modal atau pengeluaran. Klasifikasi ini penting karena jika diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas, opsi saham tidak dapat dinilai kembali setelah diterbitkan. Jika penerbitan opsi saham adalah transaksi modal, tidak ada beban yang harus diakui sehingga menghalangi pengakuan keuntungan dan kerugian. Objek penelitian atau sampel penelitian. Sampel adalah perusahaan yang terdaftar di papan utama Bursa Malaysia pada tahun 2005. 100 perusahaan papan utama teratas berdasarkan kapitalisasi pasar merupakan sampel awal. Penelitian ini berfokus pada dampak pengeluaran kompensasi opsi saham pada 100 perusahaan terbesar di Malaysia. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki 102 total pengamatan dan 45 perusahaan Malaysia yang tumbuh tinggi dari tahun 2003 hingga 2005. Data tentang pengungkapan opsi saham dikumpulkan dari catatan modal saham ke rekening dalam laporan tahunan perusahaan untuk tahun fiskal 2003, 2004, dan 2005. Teknik analisis data. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Model yang digunakan adalah Black-Scholes-Merton atau BSM adalah persamaan diferensial yang digunakan untuk menyelesaikan harga opsi. Studi ini memilih metode BSM karena metode ini disarankan jika perusahaan kekurangan data atau sumber daya untuk penilaian yang lebih akurat, menurut Landsberg 2004. Hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai ketentuan IFRS 2, setidaknya 24% sampel melebihi ambang batas materialitas 5% diluted EPS atau laba per saham dilusian. Perusahaan yang paling banyak melebihi ambang batas ini adalah perusahaan sektor perdagangan atau jasa, kemudian diikuti oleh perusahaan sektor keuangan. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa sektor perdagangan atau jasa dan sektor keuangan lebih menyukai opsi saham daripada kompensasi lainnya karena tidak melibatkan uang tunai. Sedangkan untuk sektor lainnya, diluted EPS belum melebihi ambang batas materialitas 5%.
Sekian review jurnal pada kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi